Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 18650011 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 12, yaitu penjadwalan. Pendahuluan, perkiraan yang sudah diperhitungkan di dalam bab 13 adalah banyaknya yang orang per hari dari usaha yang akan dilakukan untuk membuat proyek. Hal ini disebut waktu sebenarnya. Dalam bab 13 kita lihat bahwa langkah-langkah sebenarnya dalam perancangan sebuah proyek adalah 1. Perencanaan, 2. Tanggung jawab kelompok, 3. Tanggung jawab kelompok, 4. Perencanaan menggambarkan aktivitas jaringan kerja biasanya dalam bentuk diagram PERT, 5. PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan, 6. PM menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan. 14.2 Diagram PERT. Pada awalnya PERT yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. Jalur kritis. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Garis ganda menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal penting bagi PM. Float atau slack. Suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Float bebas dan float total. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaannya. Kegiatan dummy. Sejauh ini diagram PERT digambarkan sebagai kegiatan dalam format anak panah. Kegiatan pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan. Aktivitas pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah bentuk lain dari diagram PERT. Titik-titik diberi nama dengan nama tugas dan bebas menentukan lamanya tugas. 14.3 Penempatan sumber. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Mengurangi lamanya tugas dengan menambah tenaga kerja. Menambah tenaga kerja dalam suatu tim tidak perlu mengurangi lamanya tugas-tugas. Peraturan suatu industri yang sangat menonjol yang mengarang temui sangat berguna, yaitu tambahkan sekurang-kurangnya 10% dari perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap tambahan anggota dalam suatu tim yang profesional. Penempatan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware komputer, paket software, sistem operasi, informasi manual, pelatihan, jaminan komputer, layanan cetak, dan sebagainya. 14.43 Batasan. Pertama-tama kita harus mengetahui 3 hal untuk setiap tugas. Yang pertama, lamanya waktu normal. Ini adalah perkiraan yang akan Anda berikan kepada manajer pertama kali. Hal kedua, lamanya waktu minimal hari di mana Anda dapat menekan perubahan tugas. Hal ketiga, biaya tambahan per hari untuk setiap perubahan. Kesimpulan untuk penyelesaian produk. Beberapa asumsi dapat dibuat di sini. Pertama, tugas dapat diselesaikan. Menambah tenaga kerja dan waktu lembur belum tentu mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, tugas dapat diselesaikan sesuai pesanan. Ketiga, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Penyelesaian satu tugas akan mempengaruhi tugas lain. Paket komputer terbaik akan membantu semua perhitungan Anda. 14.5 Jadwal atau diagram CART. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah: langkah 1. Gambarlah satuan waktu di posisi atas. Pilih satuan waktu sehingga Anda memerlukan tidak lebih dari 2 diagram. Anda akan melihat bahwa Gantt adalah buku penuntun bagi manajer proyek. Langkah 2. Beri tanda pada kalender semua kejadian di posisi bawah. Langkah ketiga, mulailah dengan kegiatan pertama. Fase definisi, gambarlah dalam bentuk batang sama panjangnya dengan 1 hari pada PERT. Langkah 4, jadwalkan kemungkinan tugas. Langkah 5, ulangi kembali langkah 3 dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PERT dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Langkah 6, beri tanda semua kejadian-kejadian penting. Kesimpulan untuk penjadwalan. Sampai pengarang menulis buku ini, biaya personal komputer dengan software manajemen proyek yang sangat sempurna sama dengan gaji seorang manajer proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian sebuah produk komputer untuk menggunakan PERT Gantt untuk menghitung CP tersebut.
Arti paling total float adalah menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin. Free float adalah bila mana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.